Long Life Learner. Dokter Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang obat penguat kandungan untuk memperkuat suatu kandungan agar tidak mudah keguguran. Nah, keguguran itu sebetulnya kondisi yang sepenuhnya kita tidak bisa cegah. Kalau kata dokter kandungan saya ya waktu itu, kalau kandungan kuat ya kuat aja, kalau emang lemah ya udah gugur aja. Cuma ya penguat kandungan itu kan adalah salah satu bentuk ikhtiar dari dokter dan ibu hamil dalam menjaga kandungan. Apa sih maksud kandungan kuat ya kuat aja? Kandungan kuat aja ya berarti bayinya sempurna, bayinya memang ingin hidup gitu kan. Tapi kalau nggak kuat ya gugur aja, ya maksudnya gini, keguguran itu kan bisa terjadi karena bayinya itu memang cacat atau ada ketidaksempurnaan kromosom, ada mutasi gen, sehingga ketika pun dilanjutkan mungkin tidak menjadikan suatu anak yang sempurna. Langsung aja ya, apa aja sih obat-obat penguat kandungan yang dikenal oleh medis? Yang pertama itu adalah obat yang mengandung hormon progesteron. Bahwa progesteron itu memang adalah hormon yang memang kita punya ya, wanita punya untuk memperkuat kandungan. Nah, ketika ditambahkan dalam bentuk suplemen hormon progesteron, maka bagi wanita hamil yang mengalami pendarahan atau plek-plek di awal kehamilan itu tujuannya adalah untuk lebih memperkuat lagi kandungannya. Kemudian yang kedua adalah asam folat. Jadi sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa wanita yang mengkonsumsi 400 mikrogram asam folat setiap hari dapat mengurangi risiko cacat lahir yang dapat menyebabkan keguguran. Asupan nutrisi asam folat itu sebetulnya paling baik itu diminum memang ketika mempersiapkan kehamilan. Jadi bukan pada saat hamilnya aja, tapi justru malah 1-2 bulan sebelum hamil atau ketika kita memang siap untuk hamil, kita langsung aja tuh minum asam folat 400 mg sehari sekali. Penguat kandungan selanjutnya adalah prednisolon. Prednisolon itu adalah obat golongan kortikosteroid, dipercaya dapat mencegah keguguran berulang. Kenapa sih? Mekanismenya gimana sih? Jadi steroid ini dipercaya bekerja dengan mengurangi sel natural killer atau NK di rahim. Sel NK atau natural killer bertanggung jawab ya, natural killer kan membunuh secara natural. Jadi NK ini menghancurkan sel yang terinfeksi dan kanker di bagian tubuh. Kalau wanita mengalami keguguran berulang, biasanya sel NK-nya itu banyak di badannya. Makanya dengan mengonsumsi prednisolon, jadi sel NK yang banyak ini bisa dihancurkan supaya kegugurannya ini lebih diminimalisir lagi. Obat penguat kandungan selanjutnya adalah sitagliptin. Sitagliptin ini sebetulnya adalah obat diabetes, tapi efeknya untuk mencegah keguguran adalah dengan mengoptimalisasi lapisan rahim dan mengurangi risiko keguguran pada wanita yang telah mengalami keguguran. Obat ini itu sebetulnya efeknya adalah meningkatkan stem cell. Namun sitagliptin ini masih dalam banyak penelitian sebagai penguat kandungan. Obat penguat kandungan yang terakhir yang kita kenal adalah vitamin D. Nah, sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa wanita dengan kadar vitamin D yang cukup dapat mengurangi risiko keguguran. Para peneliti mendefinisikan kadar vitamin D di bawah 30 nanogram per mililiter itu dianggap rendah atau tidak cukup. Vitamin D ini masih dalam banyak penelitian ya, jadi belum bisa ditetapkan sebagai sebab dan akibat. Maksudnya kalau vitamin D-nya rendah belum tentu dia mengakibatkan keguguran. Masih banyak penelitian, tapi memang vitamin D ini sedang naik daun ya untuk diteliti karena ternyata efeknya itu sangat banyak. Apakah obat penguat kandungan ini memiliki efek samping? Obat yang diminum oleh ibu hamil
dapat melewati plasenta dan mencapai janin yang sedang berkembang. Namun apabila obat penguat kandungan ini diresepkan oleh dokter kandungan, tentunya kita sudah lebih ayem ya, karena pastinya meskipun obat itu bisa menembus plasenta dan dikonsumsi juga sama janin yang sedang dikandung, tapi ternyata aman aja tuh, tenang aja tuh, karena kan yang memantau nanti dokter kandungannya juga. Selain itu, apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah keguguran selain tadi obat-obat penguat rahim? Yang pertama tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, rutin berolahraga untuk memperkuat kondisi janin dan juga badan ibu. Yang ketiga, batasi asupan kafein ya. Kopi atau kafein itu setidaknya maksimal itu 1 cangkir aja per hari. Keempat, ibu hamil itu harus mengelola stres. Karena stres pada ibu hamil itu berdampak buruk termasuk untuk keguguran. Bisa dicek di video YouTube saya yang sebelumnya, dampak stres pada ibu hamil. Batasi makan makanan manis. Nah, kita tahu ada diabetes gestasional, yaitu penyakit diabetes yang dialami hanya ketika ibu hamil, tapi ternyata bisa berlanjut sampai setelah melahirkan. Oke, sekian dari saya, semoga memberikan manfaat kepada ibu-ibu semuanya yang mau hamil, yang lagi hamil, atau yang sudah melahirkan. Terima kasih.